Cek cek cek. Melanjutkan dari chapter sebelumnya. Sementara itu di sekte polaritas langit berbintang terdapat sungai Heavenspan Timur yang sebenarnya. Sungai ini sangat luas dan megah sampai tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Terdapat juga air terjun yang sangat besar dengan tinggi menjulang seperti gunung, sehingga sulit untuk melihat ujung dari sisi yang lain. Energi spiritual di daerah itu bahkan sangat melimpah hingga tidak bisa dibandingkan dengan midstream. Dan ini adalah markas dari sekte polaritas berbintang. Yang lebih mengejutkan bahwa markas itu bangkit dari kabut tak terbatas di dasar air terjun. Menjulang tinggi dari air terjun itu sendiri adalah 7 pelangi yang disusun menjadi 3 tingkat. Pelangi-pelangi ini adalah bagian dari sekte polaritas berbintang. Bahkan dari kejauhan terlihat sosok tidak jelas yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik terbang di udara, membuatnya sangat jelas betapa besar sekte itu. Selain dari pelangi yang disusun jadi 3 tingkat, terdapat kapal perang kuno di bagian atas air terjun. Kapal ini berwarna gelap gulita dan memancarkan aura yang kuno. Lalu terdapat 4 kota raksasa yang dapat menampung jutaan orang. Sementara itu di suatu tempat muncul raksasa besar dari udara tipis yang tidak jauh dari sekte polaritas berbintang. Xiao Chun yang ada di kepalanya melihat sekte dengan terengah-engah. Ukurannya saja sudah cukup untuk membuat kepalanya berputar. Ketika jarak semakin dekat, dia merasakan energi spiritual yang kuat sampai membuat dia tidak nyaman. Suanji bahkan lebih terkejut karena melihat pelangi seperti benda fisik yang berada di sekte polaritas berbintang. Man Yao lalu memberitahunya kalau pelangi tidaklah penting, tapi ahli demigod yang dapat mengambil apa yang bukan material menjadi abadi. Lebih lanjut, Man Yao menjelaskan kalau pelangi dipisahkan oleh sistem peringkat yang dimulai dari Starry, Sky, Dao, Polarity, Mortal, Earth, dan Heaven. Yang tertinggi adalah surga, berikutnya adalah bumi dan fana. Sementara tingkat bawah adalah Starry, Sky, Dao, dan Polaritas. Dan karena mereka berasal dari sekte River Deep Ying, maka tujuan akhir mereka adalah tingkat kedua dari 3 tingkat atas. Xiao Chun juga memperhatikan dengan seksama saat Man Yao menjelaskan semuanya. Mendengar ini, Liu Tian membuka matanya lalu melirik ke arah Man Yao. Gadis kecil, sepertinya kamu tahu banyak. Menyadari hal ini, Man Yao menjadi gugup dan menggenggam tangannya sambil berkata, "Senior, tolong jangan tersinggung." Untungnya Liu Tian tidak marah. Dia lalu menambahkan kalau sekte polaritas berbintang diatur berdasarkan warna pelangi, dan semua orang dimulai sebagai murid dengan jubah warna merah. Untuk bisa naik tingkat tidak berdasarkan kultivasi, melainkan dari banyaknya poin prestasi yang dikumpulkan. Dengan ini Xiao Chun harus mengumpulkan banyak poin agar bisa naik peringkat. Liu Tian juga menjelaskan kalau hanya dengan menjadi murid berjubah kuning akan memiliki hak promosi ke tanah pelangi. Pada saat yang sama raksasa itu melangkah maju dan membawa mereka menuju kota kedua di tepi kiri sungai Heavenpan. Baiklah, ini adalah tempat kalian memulai. Adapun bagaimana kalian berakhir itu tergantung nasib kalian, ucap Liu Tian.
dia memberikan slip giok kepada Xiao Chun dan juga Gong Sun Wan-er. Setelah itu Li Yuantian menurunkan Xiao Chun dan pergi bersama raksasa itu ke dalam lubang seperti sebelumnya, dan muncul kembali di atas pelangi tingkat kedua. Setelah Li Yuantian pergi, Man Yao kembali melanjutkan kalau 4 kota di depannya adalah kota berbintang, kota langit, kota Dao, dan kota polaritas. Dia juga mengingatkan semua orang agar tidak membuat masalah saat ada di kota. Dengan adanya Man Yao, Xiao Chun dan kawan-kawan menjadi tidak bingung meskipun mereka adalah pendatang baru di sekte polaritas berbintang. Apa persyaratan untuk mencapai pelangi tingkat pertama dan kedua? Ucap Gong Sun Wan-er tiba-tiba bertanya. Mendengar ini sebenarnya Man Yao sudah curiga kepadanya. Oleh karena itu dia mengatakan semuanya kecuali identitasnya, yang mana pelangi pertama disebut Heaven Rainbow, dipimpin oleh seorang dewa setengah langkah. Sementara di kanan dan kiri adalah pelangi bumi dan pelangi immortal. Sedangkan Earth Rainbow adalah untuk praktisi dewa, dan Mortal Rainbow adalah pemimpin sekte. Man Yao juga menjelaskan yang paling menakutkan dari semuanya adalah kapal perang kuno yang ada di bagian atas air terjun atau di laut Tepenspan itu sendiri, yang mana setiap sumber dari 4 sungai memiliki kapal perang kuno masing-masing. Setelah mendengar semua penjelasan dari Man Yao, Xiao Chun mengajak semua orang untuk pergi dan memasuki kota yang ada. Dia berencana untuk mencari tempat tinggal untuk mereka semua. Namun ketika mendekati kota itu sendiri, mereka merasakan fluktuasi energi yang tak terlihat menyebar di atas kepala mereka. Xiao Chun lalu mengeluarkan slip giok yang diberikan oleh Li Yuantian. Tiba-tiba muncul cahaya terang yang tidak lain adalah kekuatan teleportasi, sehingga membuat mereka langsung menghilang. Ketika muncul kembali, mereka berada di aula besar di suatu tempat di tengah kota. Begitu mereka muncul di sana, terdengar suara dingin berbicara. Sandra Xiao Chun, Sandra Gong Sun Wan-er, di dalam tas ini kalian akan menemukan medali identitas dan jubah untuk kalian kenakan. Dan mulai hari ini, kalian adalah murid dari sekte polaritas berbintang. Tiba-tiba muncul 2 tas dari udara tipis lalu menuju Xiao Chun dan Gong Sun Wan-er. Belum sempat mereka membukanya, aliran kekuatan membungkus mereka dan melemparnya keluar dari aula. Beberapa saat kemudian mereka keluar di jalan, tapi tidak ada satu orang pun yang memperhatikan mereka. Tampaknya semua orang sudah terbiasa dengan kemunculan orang baru seperti mereka. Xiao Chun lalu melihat ke sekeliling dengan tatapan kosong. Bao Cai dan Zhang Dapang bahkan berwajah pucat setelah berteleportasi. Sementara Song Kue dan Suanji tampak sedikit lebih baik daripada mereka berdua. Sedangkan Man Yao seperti tidak terpengaruh sama sekali dari proses teleportasi itu. Akan tetapi sikap dingin dari orang-orang sekte polaritas berbintang adalah sesuatu yang tidak biasa bagi mereka semua. Merasa tidak senang dengan perlakuan itu, Xiao Chun menarik nafas dalam-dalam lalu kembali melihat ke aula besar dan berteriak, "Hei, aku adalah sandera politik yang penting." Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah,
Segitu dulu alur cerita Yin Yang Heng episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.